Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang lagi di Namkoi Farm Blitar. Nah, hari ini kita mau angkat ikan. Bukan karena panen, tapi karena ada kondisi yang kurang baik. Ada sepertinya kejangkit penyakit. Nanti kita lihat. Jadi memang lika-liku jadi petani itu ya seperti ini. Kita harus bisa melihat kondisi air. Ketika memang itu perlu perawatan khusus, ya kita harus segera ditangani. Karena kalau enggak gitu, nanti resikonya yang satu kelam kena semua, akhirnya mati. Nah, hal seperti ini akhirnya segera kita harus kita tanganin ya. Contohnya nanti di sini kita lihatkan ada itu dua ekor yang sudah mati di situ. Nah, nanti sebelum yang lainnya kena, kita harus angkat ikannya semuanya. Kita periksa kondisi yang lain ikannya. Kalau memang semuanya perlu penanganan khusus, ya kita harus rawat. Nah, di sini mungkin bisa ditunjukkan sama Mas Dia. Coba Mas, ikan yang mati seperti apa Mas ikannya Mas? Wah, Maharuten Sanke-nya mati Mas. Sama Tanjo ya. Ini Maharuten Sanke mati dia. Gosok insang. Ya, insangnya kena karena kondisi stres apa insang? Coba kita lihat. Insang ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya kondisi insang. Di dalam insangnya membusuk sebagian. Bercak-bercak putih pada insang kayak gini. Ini karena kondisi jamur di bagian insangnya. Hal seperti ini bisa terjadi kemungkinan karena faktornya salah satu kondisi airnya yang bagian bawah amoniaknya sudah menumpuk atau kotor, sehingga perlu dibersihkan. Karena kalau amoniak sudah menumpuk kotor tidak dibersihkan, nanti akhirnya pergerakan insang dia membutuhkan kadar oksigen tinggi. Oksigen insang pergerakannya semakin cepat, akhirnya kotoran masuk ke insang, yang akhirnya menyebabkan jamur insang di situ. Maka dari itu kondisi air harus tetap terjaga. Padahal kalau tidak salah terakhir dibersihkan kapan Mas ya? Ini belum lama ya. Malah paling terakhir gini ya. 2 minggu ya Mas Ian ya. 2 minggu baru kita bersihkan. Berarti kalau bukan amonia yang menumpuk, bisa jadi karena faktor stres. Cuaca juga mempengaruhi. Karena cuacanya buruk, akhirnya yang terjadi ikannya stres. Ketika ikan stres, nah banyak hal yang akan terjadi. Ketika ada kotor dikit, bisa insangnya yang diserang, bisa aeromonas yang menyerang bagian tubuhnya. Nah, kita lihat kondisi ikan yang lainnya habis ini, kita angkat dulu nanti seperti apa ikan-ikan yang lainnya kondisinya. Semoga yang lainnya sehat, aman. Tapi kalau memang nanti ada beberapa yang perlu dikarantina atau diobatin, kita karantina. Oke, jadi ini teman-teman hasilnya kita kan sudah naik, sekarang ke proses sedikit cek dulu. Iya Mas, misalnya putih ini. Wis kena putih ternyata. Oh iya. Jadi misalnya sudah mulai ada yang putih ya teman-teman. Ini harus kita rawat. Oke. Jadi ini teman-teman hasilnya ikan sudah kita naikkan. Ternyata memang kondisinya banyak yang kejangkit. Jadi gitu ya teman-teman. Kita cek semua ikannya dulu. Nanti kalau misalkan di bagian insang itu terlihat ada bercak putih, berarti harus segera disendirikan. Nanti kita karantina di akuarium menggunakan obat dan juga heater. Nah, ini kita cek. Ternyata sebagian alhamdulillah masih aman, masih banyak yang normal, tapi tetap nanti kita karantina di kolam atas ya.
dengan air yang dangkal biar kena sinar mataharinya maksimal. Ya mani bang. Dan pengobatannya pun juga bisa maksimal. Cuman beberapa ini sudah ada yang bercak putih. Nah, itu harus segera kita berikan perawatan yang khusus yang lebih intens. Biasanya kalau kita menggunakan ini sih, amoxicillin sama heater. Nah, setiap orang mempunyai cara yang beda-beda. Cuman kalau kita lebih dominan menggunakan amoxicillin sama heater. Nah, ini sirunya alhamdulillah ini masih aman. Yang siru ini oke, kita lepas lagi. Terus suraguinya ini juga aman. Ini semuanya alhamdulillah yang tertinggal ini aman-aman ini. Enggak banyak. Terus nanti kita cek ulang di atas. Kita lihat lagi lebih intens, nanti kita naikkan semuanya aja. Nah, yang kali ini jangan ditiru ya teman-teman. Seperti ini kita jadikan padat di kantong. Ini nggak boleh lama, harus langsung segera dibuka karena hanya untuk mindah saja. Karena emang kondisi emergency harus segera ditanganin. Nah, habis ini kita cek satu persatu ikannya biar semakin enak buat ngeceknya. Kita naikkan dulu aja semuanya. Nah, ini harus segera langsung dikasih aerator kayak gini, nggak boleh terlalu lama tanpa aerator. Ini kita cek satu persatu biar semakin jelas. Insangnya kita cek, bagian tubuhnya kita cek. Kita pastikan kalau ikannya ini bener-bener masih kondisinya masih fit, masih aman. Tetap nanti kita karantina semua karena mereka berasal dari satu lokasi atau satu tempat. Nah, kalau perkiraan saya sih yang kali ini karena memang cuaca. Nah, ini kan sudah mulai masuk ke musim pancaroba. Jadi kalau istilahnya di malam hari itu dingin, kalau siangnya itu panas. Nah, akhirnya yang terjadi ikannya juga kondisinya nggak fit. Karena perbedaan suhu yang luar biasa, perpindahan dari siang ke malamnya. Nah, nih seharusnya salah satu penanganan awal ketika masih di kolam besar itu pemberian pakan tidak boleh terlalu banyak, sama sirkulasi air harus tetap terjaga. Alhamdulillah yang ini aman-aman semua ini. Nah, nih, wih. Makanya ini harus segera kita atasi karena ikannya juga udah besar-besar. Istilahnya ya tetap kita rawat. Ini salah satu makhluk kesayangan kita juga sih. Nah, jadi kalau kita para teman-teman penghobi istilahnya sudah terutama breeder menangani hal seperti ini atau mendapati hal seperti ini, saya yakin sudah tidak asing karena memang sudah resiko daripada teman-teman breeder kita sebagai petani itu ya seperti ini. Memang kadangkala menemui masa-masa sulit di proses perjalanannya. Salah satunya ketika ikan itu mengalami penyakit. Ini yang kecil-kecil ini juga jadi satu tempat ya, makanya tetap kita harus cek juga yang kecil-kecil ya. Bagi teman-teman pemula, biasanya mereka kebingungan ketika mendapati ikan yang seperti ini. Pasti menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri karena juga belanja operasional juga nggak ringan kayak gitu. Maka dari itu antisipasinya kalau kita sarankan untuk teman-teman penghobi selalu diusahakan disediakan akuarium ya, atau tempat khusus buat karantina ketika ikan kena penyakit. Nah, karena lebih mudah untuk pengobatannya itu lebih mudah, lebih cepat sembuh dengan perawatan secara intens. Nah, ini yang kita naikkan di akuarium. Ini istilahnya yang indikasinya memang sudah positif terjangkit. Itu langsung kita sendirikan di akuarium. Nanti kita kasih heater sama kita kasih amoxicillin. Nah, kemarin ini seharusnya salah satu cara yang lebih cepat lagi kalau kita biasa menggunakan garam sama MgO. Kita cuci dulu ikannya, baru kita masukkan. Karena kemarin pas MgO-nya habis, jadi untuk kali ini kita nggak pakai MgO, kita langsung menggunakan amoxicillin. Nah, ini kita cek yang besar ini, alhamdulillah ini aman-aman masihan. Ini masih sehat-sehat. Nah, insang yang kita buka aman, masuk. Kita cek lagi yang siro. Jalan ini.
Oh, sebelah satu, oke. Aman ini kayaknya. Oke, aman, masuk sebelah sini dulu. Nih, ini ojibanya kita cek, sepertinya ada indikasi. Oh iya, biar teman-teman tahu indikasinya lebih jelas lagi, coba kita lihatkan ke teman-teman seperti apa yang ada indikasi jamur ringsang. Nanti kita lihat salah satu contohnya seperti apa. Nanti yang kita masukkan situ ya, yang kena jamur ringsangnya sudah positif, kita masukkan situ. Nah, coba kita cek. Ini kita ambilkan hari wakenya, coba. Yang hari wake kita lihatkan ke teman-teman seperti apa sih yang sudah kejangkit itu. Nanti mungkin teman-teman bisa biar bisa tahu. Nah, nih tuh kelihatan ya, tuh ada bercak putih di bagian insang itu. Nah, itu indikasi jamur insang. Sebelah sisinya aman utuh, ada sedikit saja satu titik. Nah, ini harus diberikan perawatan khusus. Karena kalau tidak segera kita berikan perawatan khusus, nanti jamur itu akan semakin banyak. Jadi kalau di satu sisi di bagian insang itu akhirnya dia semakin kemana-mana, semakin banyak, yang nanti akhirnya kondisi jamur ini bisa menulari ke ikan-ikan yang lainnya. Nah, maka dari itu sebelum ikan yang lainnya juga terjangkit semuanya, harus kita beri treatment sendiri. Oke, yang ini kondisinya masih aman semua. Nah, oke, habis ini kita pindahkan yang ikan-ikan kondisinya masih aman. Nah, oke, kita lepas di kolam yang dangkal dulu sementara, biar ikannya fit dulu dan pengobatannya ini bisa lebih maksimal juga daripada di kolam besar ya. Kalau kolam besar itu sulit pengobatannya. Nah, ini semoga ikannya semuanya aman. Nah, tuh dia perjalanannya juga pergerakannya masih oke. Berikutnya kita cek ke ikan-ikan yang agak kecil. Nah, kita pastikan kondisinya aman. Nanti ini yang kondisinya masih aman semua ya, kita jadikan satu di sini. Nah, nanti yang kondisinya sekiranya nggak aman atau sudah ada indikasi terjangkit sama penyakit, nanti kita sendirikan juga yang kecil. Jadi dibilang ribet ya ribet, kalau dibilang susah ya susah, tapi ya memang harus seperti ini perjuangannya. Jadi biar teman-teman juga tahu, ternyata jadi petani itu juga nggak selamanya enak. Terkadang kita juga menemukan masa sulit. Nah, kayak gini ini masa sulit ini. Ya, ini berduka, tapi tidak apa-apa karena memang sudah resikonya untuk jadi petani ya seperti ini. Harus tetap diusahakan yang terbaik gitu. Ini yang masih aman, nanti kita karantina, kita sendirikan ya. Oke, begitu teman-teman. Ya, alhamdulillah, semoga kali ini video kita bermanfaat buat sharing untuk teman-teman para penghobi dan teman-teman pelanggan Namkoi. Kita doakan ikannya semuanya sehat dan yang punya juga sehat.